Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas hari ini materi tentang berikutnya function dan prosedur. Nah, function kalau definisikan adalah subprogram yang dapat mengembalikan nilai. Kemudian prosedur adalah subprogram yang tidak mengembalikan nilai. Nah, bagaimana proses dalam subprogram atau function? Nah, ini kalau di C sebenarnya kita hanya mengistilahkan function. Sebenarnya tidak ada istilah namanya prosedur, ya. Tapi dalam function ini ada dua model. Yang modelnya satu yang disebut dengan fungsi dan modelnya disebut dengan prosedur. Tapi sebenarnya kita tetap menyebutnya keduanya adalah sebagai bentuk function. Nah, kita lihat cara kerja dari satu function seperti apa. Nah, ini kalau misalnya ini main program yang kita buat, ya, main program kita buat. Kemudian dalam main program ini ada perintah untuk memanggil function, ya. Maka di sini si program akan langsung, ya, misalnya invoke, ya, atau dia langsung akan melompat ke area function tersebut berada. Nah, jadi dari sini dia melompat ke function, dia kerjakan proses functionnya, kemudian kembali ke sini. Nah, di sini ada definisi. Jadi C memungkinkan program untuk memecah satu program menjadi segmen, jadi dikenal sebagai fungsi. Jadi ini kita sebagai segmen, ya. Nah, masing-masing dapat ditulis kurang lebih secara independen dari yang lain, dari fungsi lainnya. Oke, nah function juga bisa memanggil function yang lain. Jadi kalau tadi contohnya kan hanya dari main memanggil satu function. Nah, sekarang kita bisa juga bawa dari satu main memanggil satu function, kemudian dari function ini panggil ke function 2. Dari function 2 panggil ke function 3, ya. Nah, setelah proses di function 3, maka apa? Dia kembali ke sini. Nah, setelah selesai, ya, di function 2 balik dia ke function 1. Dari fase 1 baru balik lagi ke main program. Jadi artinya adalah pemanggilan function tidak hanya di main, ya, tapi fungsi apapun dapat memanggil fungsi lainnya. Nah, mengapa function dibutuhkan? Ya, function dibutuhkan yaitu agar kita dapat membuat satu program yang besar menjadi fungsi-fungsi yang terpisah. Ya. Juga dengan function kita dapat jadi ditulis diuji secara terpisah. Jadi kita bisa menguji program, ya, tanpa menguji seluruhnya, jadi menguji secara terbagian, ya. Jadi ini akan menyederhanakan proses mendapatkan program total untuk bekerja. Ya. Memahami, mengkode, dan menguji berbagai fungsi yang terpisah lebih mudah daripada melakukan hal yang sama untuk satu fungsi yang besar, ya. Jadi kalau Anda memproses secara kecil-kecil akan jauh lebih mudah dibanding Anda melakukan proses secara keseluruhan, ya. Jadi Anda bisa melokalisasi kalau ada error dari satu program, ya. Jika program besar harus dikembangkan tanpa menggunakan fungsi selain main, ya, maka menjadi baris yang tak terhitung jumlahnya dalam fungsi utama, dan pertama program itu akan menjadi sulit, ya. Maksudnya bisa jadi akan muncul program-program yang skripnya sebenarnya berulang-ulang terus gitu, ya. Ya, skripnya berulang-ulang terus sehingga membuat jadi kalau satu saat mempertahankan di sini adalah membuat program itu bisa menjadi lebih kuat, tidak mudah error, itu akan menjadi hal yang sulit, ya. Kemudian dengan function adalah membagi beban kerja dengan menulis berbagai fungsi. Jadi prinsipnya dengan function kita bisa membagi beban kerja. Nah, bagaimana cara mendengarkan function? Ya, function di sini disebut deklarasi di sini, ya. Di sini kita buat belum mendefinisikannya, tapi mendeklarasi, ya. Jadi deklarasi fungsi ditempatkan sebelum fungsi tersebut diproses. Untuk menginformasikan kepada compiler yaitu apa nama fungsinya dan tipe data dikembalikan dan tipe data yang digunakan. Secara bentuk deklarasi dari fungsi seperti ini, yaitu ada tipe datanya, ya, kemudian nama functionnya, kemudian ada parameternya, ya. Jadi di sini function name, ya, kasih nama, penamaan function name seperti variabel. Kemudian data tipe, nah ini kita definisikan tipe datanya apakah integer, float, char, ya. Kemudian data tipe variabel, nah ini juga sebenarnya kita definisikan suatu tipe datanya apa di sini, ya. Sering kita nanti akan mendefinisikan sebagai
bentuk argumen atau parameter ya untuk bagian ini. Jadi kita punya argumen atau parameter. Mendeklarasikan fungsi, nah itu kalau yang tadi yang sebelumnya ya, ini adalah fungsi yang ada nilai dikembalikan. Nah, bisa juga kita mendeklarasikan satu fungsi, kalau tadi di awal saya nyebutnya prosedur adalah tidak ada pengembalian nilai. Nah, kita mengganti tipe data tadi di depan dengan void ya sebagai pengganti return data. Ya, jadi di sini void sebagai pengganti return data merupakan jenis yang tidak mengeluarkan nilai apapun ya. Begitu juga void dalam artinya tidak dapat menerima nilai apapun ya. Jadi di sini karena memang tidak ada nilai dikembalikan, kita definisikan seperti ini formatnya, void function name. Jadi ini tanya tipe data yang di sini argumennya sama. Nah, ada perhatikan kalau deklarasi fungsi kita definisikan terus kemudian ada kasih tanda semikolon atau titik koma. Nah, kemudian mendefinisikan fungsi. Nah, mendefinisikan fungsi di sini adalah yaitu berarti ya mendefinisikan apa isi fungsi tersebut. Ya, ketika satu fungsi didefinisikan, ruang memori definisikan ada dua bagian yaitu ada fungsi header, ada fungsi tubuh. Ya, bunyi sintaks seperti ini. Ya, nah ini tadi mirip dengan deklarasi. Ini kita sebut headernya, tapi perbedaannya adalah di sini tidak ada titik koma. Ya. Di sini kemudian definisikan statementnya kita sebut sebagai fungsi tubuh. Nah, karena di sini ada fungsi yang dikembalikan, maka ada return atau variabel. Ya, jadi di sini catatan mendefinisikan fungsi sama dengan mendefinisikan sama dengan mendeklarasikan ya fungsi. Ya, bedanya ada tanda titik koma. Kalau kita mendeklarasikan satu fungsi. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya.